Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang kalkulus diferensial. Berikut adalah nama anggota dari kelompok 7. Yang pertama, Ani Nityo Guru Mulandoro. Kedua, Muhammad Irsyamsyah Hadiwijaya. Ketiga, Rania Jaudah Komara. Lalu yang keempat, Veroni Palkar. Kami di sini akan membahas tentang pengertian kalkulus, kaidah kalkulus diferensial, nilai ekstrim, maksimum, dan minimum. Pengertian kalkulus diferensial. Kalkulus diferensial yaitu salah satu cabang kalkulus dalam matematika yang juga mempelajari bagaimana nilai suatu fungsi akan berubah menurut perubahan input nilainya. Topik utamanya dalam pembelajaran kalkulus diferensial adalah turunan. Laju reaksi dari suatu reaksi kimia juga merupakan turunan. Kaidah kalkulus diferensial. Diferensiasi konstanta. Jika Y sama dengan K, di mana K adalah konstanta, maka dy per dx sama dengan 0. Contoh, Y sama dengan 5, maka dy per dx sama dengan 0. Atau, lebih mudahnya kalau kita mengganti simbol dy per dx menjadi Y aksen. Misalnya, Y sama dengan 100, lalu kita ubah menjadi Y aksen sama dengan 0. Y sama dengan 1 per 2. Lalu kita ubah menjadi Y aksen sama dengan 0. Diferensiasi fungsi pangkat. Jika Y sama dengan X pangkat N dan adalah konstanta, maka dy per dx sama dengan nx pangkat N min 1. Contoh, Y sama dengan X pangkat 3. Y aksen sama dengan 3 kali 3 min 1 sama dengan 3x kuadrat. Y sama dengan X pangkat min 8. Y aksen sama dengan min 8x pangkat min 9. Sekarang kita lanjut. Di sini ada diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi jika Y sama dengan KV dan V sama dengan HX, maka dy per dx sama dengan K dv per dx. Contohnya di sini ada Y sama dengan 5x pangkat 3, maka dy per dx sama dengan 5, 3x kuadrat sama dengan 15x kuadrat. Jadi yang tadinya kan x pangkat 3, nah kemudian 3-nya itu ke depan x, kemudian yang pangkat 3 tadi dikurangi 1, maka hasilnya 5 3x kuadrat. Jadi hasilnya sama dengan 15x kuadrat. Nah, di sini contoh lainnya ada Y sama dengan 5x pangkat min 8. Berarti Y aksennya sama dengan 8 ke depan, berarti 5 kali 8 sama dengan min 40. Kemudian min 8 tadi dikurangi 1, jadi min 9. Maka hasilnya Y aksen sama dengan min 40 X pangkat min 9. Begitu juga yang di bawah, dimana Y sama dengan 4X pangkat 5, maka Y aksennya 5 pindah ke depan, jadi 5 kali 4 hasilnya 20. Kemudian 5 pangkat tadi dikurangi 4, maka dikurangi 1, maaf, maka hasilnya 20 X pangkat 4. Kemudian diferensiasi pembagian konstanta dengan fungsi jika Y sama dengan K, di mana V sama dengan HX, maka dy per dx sama dengan K dy per dx per V kuadrat. Contohnya, Y sama dengan 5 per X pangkat 3, dy per dx sama dengan, maka 5 kemudian dalam kurung 3x kuadrat per dalam kurung X pangkat 3 dikali 2 sama dengan 15x kuadrat per X pangkat 6. Nah, contoh lainnya ada di sini, kalian bisa baca sendiri. Kemudian diferensial parsial adalah diferensiasi secara bagian demi bagian. Fungsi yang mengandung lebih dari satu variabel bebas, maka turunannya akan lebih dari satu macam pula. Misal, fungsi memiliki n macam variabel bebas, maka ia akan memiliki n macam turunan. Contohnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, selanjutnya di sini ada contoh diferensial fungsinya, yaitu Y sama dengan F dalam kurung XZ. Yang di bawahnya ada yang A-nya bagian A, Fx dalam kurung XZ per dy per dx
B-nya fx dalam kurung xz sama dengan dy per dz. Diferensiasi totalnya yaitu dy sama dengan dy per dx dx plus dy per dz dz. Selanjutnya ada nilai ekstrim, maksimum, dan minimum. Nilai optimum dari sebuah fungsi yang mengandung lebih dari satu variabel bebas dapat dicari dengan pengujian sampai derivatif kedua. Untuk y sama dengan f dalam kurung xz, maka y akan mencapai titik ekstrim jika dy per dx sama dengan 0, dy per dz sama dengan 0. Untuk mengetahui apa titik ekstrim itu berupa titik maksimum atau minimum, diperlukan syarat, yaitu maksimumnya bila d kuadrat y per dx kuadrat kurang dari 0 dan d kuadrat y per dz kuadrat kurang dari 0. Minimum bila d kuadrat y per dx kuadrat lebih dari 0 dan d kuadrat y per dz kuadrat lebih dari 0. Oke, selanjutnya kita lanjut ke contoh soal aja ya. Jadi mencari nilai maksimum dan minimum dari nilai ekstrim. Y sama dengan min x pangkat 2 ditambah 12x dikurang z pangkat 2 ditambah 10z dikurang 45. Yang pertama kita cari dy per dx sama dengan min 2x ditambah 12 sama dengan min 2x ditambah 12 sama dengan 0, x sama dengan 6. Lanjut ke dy per dz. dy per dz sama dengan min 2z ditambah 10 sama dengan min 2z ditambah 10 sama dengan 0, min 2z sama dengan min 10, z sama dengan 5. Lalu kita lanjut ke y sama dengan min 6 ditambah 12 kali 6 dikurang 5 pangkat 2 ditambah 10 kali 5 dikurang 45. Y sama dengan min 36 ditambah 72 dikurang 25 ditambah 50 dikurang 45. Y sama dengan 16. Jadi d pangkat 2y per dx pangkat 2 sama dengan min 2 kurang dari 0 dan d pangkat 2 y per dz pangkat 2 sama dengan min 2 kurang dari 0. Karena d pangkat 2y per dx pangkat 2 dan d pangkat 2y per dz pangkat 2 kurang dari 0, maka titik ekstrimnya adalah titik maksimum dengan y max sama dengan 16. Lanjut, penerapan dalam ekonomi bisnis. Penerapan kalkulus dalam ekonomi bisnis itu digunakan untuk menghitung biaya marginal dan pendapatan marginal yang memungkinkan para ekonom untuk memperkirakan keuntungan maksimum dalam setting tertentu. Penerapan diferensial atau turunan dalam ilmu bisnis dan ekonomi yang dipelajari adalah sebagai berikut. Yang pertama itu untuk mencari elastisitas, yang kedua fungsi marginal, yang ketiga analisis umum pada fungsi biaya, yang keempat analisis maksimal atau pada fungsi laba dan pajak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.